Di sebuah pedesaan yang sepi di mana waktu seolah melambat dan melarut dalam ketenangan, terhamparlah sebuah danau yang memancarkan pesona damai. Airnya yang bening laksana cermin memantulkan birunya langit dan hijaunya pepohonan rindang di sekelilingnya, menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan jiwa. Setiap hembusan angin membawa aroma liar dan kesegaran embun pagi, seolah alam turut berbisik tentang kedamaian yang abadi. Di tengah keindahan yang tak terlukiskan ini, hati yang terluka mencari setitik kelegaan. Wanita anggun bernama Caroline dengan segala kelembutan dan sorot mata yang teduh menyiratkan sebuah kisah pilu yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Ada beban yang tak kasat mata namun terasa begitu nyata, membebani setiap langkah dan menggoreskan kerutan halus di keningnya. Senyumnya meski sering terulas tak mampu menyembunyikan duka yang mendalam, seolah ia menyimpan lautan kesedihan yang tak pernah surut. Setiap hembusan napasnya seakan membawa gema kenangan yang menghantuinya, meninggalkan jejak kepedihan yang sulit terhapus. Perlahan dengan langkah yang gontai namun penuh ketabahan, Caroline melangkahkan kakinya dari dalam air danau yang dingin, menyentuh daratan yang seolah enggan menerimanya kembali. Namun bukan hanya dengan beban fisik yang ia rasakan, pandangannya yang kosong menunjukkan adanya problematika yang jauh lebih dalam, menusuk setiap sendi kehidupannya hingga ke relung jiwa. Ternyata bayangan kelabu yang terus mengusik dan merenggut kedamaian hatinya adalah duka atas kematian suaminya tercinta. Kepergiannya mendadak telah meninggalkan Caroline dalam kehampaan yang tak terhingga, bersama dengan sebuah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Langkah demi langkah dengan hati yang berat namun penuh harapan akan ketenangan, Caroline menyusuri jalan setapak menuju sebuah villa mungil yang menjadi tempat tinggalnya. Di sana ia berharap dapat mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia luar, menyembunyikan luka hati yang menganga dan kenangan tentang Farid, sang suami tercinta yang tak akan pernah bisa digantikan oleh apapun atau siapapun. Setibanya di dalam villa, aroma kopi panas yang menyeruak memenuhi ruangan memberikan sedikit kehangatan di tengah dinginnya hati Caroline. Ia meraih cangkir itu, menyesapnya perlahan, membiarkan kehangatan merambat ke seluruh tubuhnya yang masih terasa dingin setelah bersentuhan dengan air danau. Pandangannya kemudian jatuh pada sebuah foto yang terbingkai indah, mengabadikan senyum manisnya bersama Farid. Kenangan manis itu kini hanya tinggal fragmen-fragmen yang berputar di benaknya, menghadirkan senyum pahit di bibirnya. Setiap detail pada foto itu selalu berbisik tentang cinta yang pernah ada, tentang janji-janji yang tak sempat terpenuhi, dan tentang kekosongan yang kini menguasai jiwanya. Tak lama setelah itu, ketukan lembut di pintu mengagetkan Caroline dari lamunannya. Muncullah Selma, sahabat setianya, bersama dengan sang adik Caleb. Caroline terpaku menatap Caleb dengan tatapan penuh makna. Ada kemiripan yang begitu kuat antara wajah Caleb dan mendiang suaminya Farid, seolah waktu telah berputar mundur dan membawa kembali kenangan manis itu. Selma dengan cinta dan kepedulian yang tulus memahami betul kesedihan yang menyelimuti hati Caroline. Je te connais à peine, on s'est vu 2 fois. Tu viens me dire au revoir? Setelah kepergian Selma, sebuah keheningan menyelimuti villa, namun kali ini bukan keheningan yang menyesakkan. Caroline mengajak Caleb ke tepi danau tempat ia sering merenung. Di sana, di bawah langit biru yang luas dan disaksikan ketenangan danau, mereka berbagi momen dalam kebisuan yang penuh makna. Namun, ketenangan itu terusik saat Caroline berbisik, "Danau ini adalah danau kematian." Caleb dengan kelembutan suaranya bertanya apakah kematian Farid terjadi di danau ini. Caroline menggeleng kepala, sorot matanya menerawang jauh. "Meski danau ini terlihat hidup, semuanya telah mati sekarang," jawabnya lirih. Caroline kemudian menyiapkan makan siang sederhana untuk mereka berdua, ditemani bisikan angin dan kicauan burung. Sebelum menyantap hidangan, mata Caleb tertuju pada sebuah bingkai foto yang menampilkan senyum Farid. Dengan lembut ia menyebutkan nama Farid, seolah menghidupkan kembali kenangan indah di antara mereka. Saat makan, Caleb menatap Caroline dengan tatapan penuh kekaguman dan ketulusan, lalu berucap, "Kamu sangat cantik." Qu'est-ce qu'il y a? T'es belle. Kata-kata itu sederhana namun penuh makna, menggugah relung hati Caroline.
karena kalimat itu adalah untaian kata cinta yang sering Farid bisikan padanya. Seketika Caroline mulai mengamati Caleb dengan pandangan yang berbeda. Dalam setiap gerak-gerik dan senyumnya, ia menemukan bayangan Farid yang begitu kuat, seolah waktu telah mencoba menyatukan kembali kepingan hatinya yang hilang melalui kehadiran Caleb. Avec du ketchup? Rasa percaya yang perlahan tumbuh mendorongnya untuk menawarkan pakaian mendiang Farid agar dikenakan Caleb. Dengan penuh semangat, Caroline mencoba mengatur kemeja Farid agar pas di tubuh Caleb, sebuah tindakan yang syarat makna dan kerinduan. Namun, Caleb yang mungkin belum terbiasa dengan arahan justru membuat Caroline sedikit kesal. Ketika ketegangan mulai terasa, Caleb menunjukkan reaksi yang tak terduga, sebuah trauma yang tersimpan dalam dirinya. Caroline menyadari bahwa kesabaran dan kelembutan adalah kunci untuk menenangkan badai dalam diri Caleb agar mereka dapat berdamai. La pression. Siang itu, suasana villa diselimuti keheningan yang nyaman. Caleb asik menonton, sementara Caroline tenggelam dalam dunianya, melanjutkan penulisan kisah hidupnya yang penuh liku. Namun pandangannya tiba-tiba terhenti pada rak buku usang di sudut ruangan. Sebuah kilasan memori manis menyeruak, membuat air matanya tumpah. Setiap buku di rak itu seolah menyimpan kenangan indah bersama Farid, bisikan tawa, dan janji-janji yang kini hanya tinggal bayangan. Sore harinya, Caleb berlari menghampiri Caroline dengan membawa telepon genggam. Namun sayang, telepon itu terjatuh dan rusak. Caroline yang mungkin sedang dilanda emosi, meminta Caleb untuk keluar dari ruangan. Situasi itu memicu kemarahan Caroline, dan Caleb yang memiliki trauma terhadap amarah kembali menunjukkan reaksi tak terduga. Di tengah kekacauan itu, Caroline menyadari bahwa hati Caleb mulai rapuh dan kemarahannya hanya akan memperkeruh suasana. Ia menarik napas dalam-dalam, memilih untuk menggunakan cara yang lebih tenang dan penuh pengertian, seperti yang sudah sering ia lakukan. Dors bien. Bonne nuit. Malam tiba menyelimuti villa dengan keheningan. Caleb sudah terlelap di kamarnya. Tiba-tiba ia terbangun dan keluar menuju kamar mandi. Namun langkah kakinya membawanya menuju kamar Caroline, dan ia menemukan wanita itu terbaring dengan demam tinggi. Caleb mengejutkan Caroline, membuat Caroline memintanya untuk kembali ke kamarnya. Caroline? Je suis aux toilettes. C'est pas très couché. Namun, Caleb dengan suara lirih berucap bahwa ia tidak terbiasa tidur sendirian. Sebuah pengakuan yang menyentuh hati Caroline. Ia berharap Caroline mau menemaninya. Di tengah demamnya, Caroline terbawa dalam mimpi yang begitu nyata. Ia berada di tepi danau yang sama, danau yang menyimpan begitu banyak kenangan. Seorang pria yang memunggunginya sedang mendayung perahu menjauh darinya. Sebuah bayangan yang samar namun familiar yang mengingatkannya pada Farid. Tiba-tiba suara Caleb yang memanggilnya dari daratan menariknya kembali dari lamunan. Caroline! Caroline tersentak menyadari bahwa ia sendirian di danau itu. Keterkejutan itu membuatnya terbangun dari tidurnya dengan jantung berdebar kencang, seolah mimpi itu adalah cerminan dari kerinduan dan ketakutannya akan kehilangan. Tu dis rien aujourd'hui? Pagi harinya saat sarapan, Caroline dengan lembut mengingatkan Caleb untuk tidak menceritakan apapun kepada Selma tentang kejadian semalam. Ia kemudian menyuruh Caleb mandi karena Selma akan segera datang menjemputnya. Namun Caleb yang keras kepala menolak dan justru berjalan menuju lemari membuka album foto pribadi Caroline. Caroline menghadapinya dengan tegas, memarahi Caleb karena melihat barang pribadinya. Il est mort, Farid. Caleb yang merasa marah dan mungkin terluka berlari menuju tepi danau. Seperti biasa, Caroline harus kembali menunjukkan kesabaran dan kelembutannya untuk menenangkan Caleb. Setelah percakapan yang mendalam, Caleb akhirnya mendengarkan nasihat Caroline untuk menyiapkan diri. Namun di momen itulah mereka akhirnya memiliki romansa. Tak lama kemudian Selma tiba untuk menjemput Caleb. Saat Caleb menatap Caroline, matanya memancarkan kerinduan yang mendalam, seolah ia tak ingin berpisah dengannya. Dengan gerakan spontan, Caleb berlari dan memeluk Caroline erat-erat. On y va? Hal itu menyadarkan Caroline betapa besar pengaruh Caleb dalam hidupnya. Dengan suara lembut, ia akhirnya meminta Selma untuk membiarkan Caleb tinggal sehari lagi
Sebuah permintaan yang menunjukkan bahwa hati Caroline tak ingin kehilangan kehadiran Caleb. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.